Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Dewi Atika Sari. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas yang pertama, penerapan partial view di Laravel. Dan yang kedua, pembuatan modul CRUD user. Yang ketiga, asisten tampilan dengan partial view. Dan keempat, validasi, redirect, dan flash message. Dan selanjutnya, yang kelima, as a make and as a check. Dan yang keenam, integrasi login dengan data user. Yang kelima, dashboard menggunakan partial view. Dan yang terakhir, tampilan website dan percobaan CRUD yang telah dibuat. Yang pertama, saya akan membahas tentang penerapan partial view di Laravel. Nah, baik, pada pembahasan yang pertama, yaitu partial view ini, kita gunanya itu untuk menghindari duplikasi kode seperti hide, seperti saya buat di sini. Ada app, ada out, ada CSS, ada footer, ada JS, sidebar, dan topbar. Nah, di bagian partial view ini ada 4 keyword. Yang pertama itu ada include. Ini ada include. Nah, di mana include ini memanggil dan menyisipkan file blade lain di dalam view kita. Setelah itu ada bagian extends. Nah, ini nih menghubungkan atau mewarisi layout utamanya. Setelah itu ada section. Section ini tuh untuk menentukan isi konten dari sebuah bagian yang ada di layout pertama. Setelah itu ada yield. Coba kita searching. Nih, yield. Itu tuh kayak tempat untuk menampilkan isi dari section tadi yang dikirimkan oleh halaman. Nah, baik. Kita akan menjelaskan penerapan partial view di berbagai file. Yang pertama ada app.get. Di situ dari start CSS-nya itu ada include dari view layout underscore admin.css. Setelah itu ada sidebar. Ini sidebarnya include view layout underscore admin.sidebar. Setelah itu ada topbar dan ada footer dan yang terakhir ada JS. Setelah itu ada bagian itu yang ini merupakan file layout untuk yang utama. Setelah itu di app ini juga termasuk induk dari semuanya. Setelah itu ada out.getPHP, di mana layout khusus halaman login saja. Login dan register untuk si guest-nya. Nah, biasanya tampilan ini untuk autentikasi yang lebih simpel, tanpa sidebar dan topbarnya. Nah, ini untuk CSS-nya, untuk partial CSS-nya ada include layout. Oh ya, ini layout underscore admin.css. Setelah itu ini ada JS-nya. Ya, saya buat script-nya dari script. Nah, ini JS. Iya, tampilannya beda.
Nah, sama ya guys, so ini kita buat layouts-nya. Ini kita buat menjadi start.js. Kita blok untuk komen. Dan berarti ini include di bagian layouts JS. Jangan lupa di format dokumen supaya rapi. Nah, setelah itu ada file CSS-nya seperti ini. Link di style sheet-nya. Setelah itu template-nya, aset, terus kayak apa gitu. Pokoknya hal yang diperlukan di CSS. Setelah itu ada footer. Ini untuk yang footer itu bagian bawah halaman kita. Nah, yaitu nama aplikasinya. Setelah itu ada JS, itu JavaScript. Nah, di mana itu tuh biasanya untuk template-templatenya. Setelah itu ada sidebar. Sidebar ini navigasi di bagian samping. Kayak ini misalkan website, terus ini di sampingnya tuh ada dashboard, terus ada kalau saya kategori pengaduan, terus di bawahnya lagi ada manajemen user. Terus tabel-tabel yang saya butuhin tentunya. Setelah itu tab top bar blade, itu navigasi di bagian atasnya. Kalau saya untuk ini kayak tampilan bagian atas itu tuh biasanya ada message, notifikasi, terus ada login, bagian login, kayak tampilan untuk si user, terus logoutnya gimana, apakah ada pesan teks, apakah yakin untuk ingin logout terus warning. Setelah itu true, terus jika iya, jika ya keluar, terus batal, terus ada konfirmasi lagi gitu kan, keluar logout. Dan di bagian ini create sudah menerapkan extends di bagian layouts utama, gimana untuk memanggil semua partialnya. Setelah itu ini sebenarnya untuk JS, cuman JS itu ada berbagai macam juga. Setelah itu ini untuk create. Setelah itu ada edit. Ini juga extend sama layouts _admin.app, terus section kontennya, terus jangan lupa. Setelah itu ada index.dat-nya juga sama, extends dengan si logout _admin.app, terus section konten gitu, di kontennya. Itu show sama. Nah, jadi ini tuh untuk kategori pengaduannya. Untuk kategori pengaduannya sudah menerapkan partial view. Setelah itu nih ada dashboard, itu tuh kayak extends di bagian logout _admin.app-nya juga. Terus section konten. Nah, setelah itu di bagian outs-nya juga menerapkan extends layouts _admin outs. Terus section-nya juga sama, terus end section. Selanjutnya pembuatan modul CRUD user. Nah, yang pertama itu ini saya sudah membuat ini user controller ini sudah otomatis ya di dalam Nah, namun untuk function indeksnya saya membuat title-nya itu di dekat sidebar, yaitu title-nya manajemen user, di mana return view-nya akan admin.management_user. Terus
di bagian model model itu ada ini sudah menerapkan label hidden. Setelah itu penerapan crowd-nya itu pada ini saya extendnya juga ke layout admin. Ini ada nomor, foto, username, nama, roles-nya apa. Setelah itu ada pembagian di manajemen user. Manajemen user update pertama di bagian sini yang tadi ada admin.app, terus sectionnya ke konten. Nah itu ada nomor, foto, username, nama, roles apa. Nah terus ini modal untuk tambah atau edit user. Ini model bodinya from groupnya di sini. Terus akan jika kosongkan saat edit jika tidak ingin mengganti password. Terus kosongkan saat edit jika tidak ingin mengganti foto. Terus disimpan ada atau simpan bodinya itu. Nah untuk tambah user ini kita kan misalnya nih mau ngetik di bagian tambah user. Ini tambah user. Nah itu akan muncul modal usernya. Setelah itu form akan berisi tentang username, nama, terus password, dan foto. Ada preview foto, langsung akan memilih file gitu. Di bagian foto akan memilih file gitu untuk filenya. Nah sebelum disimpan akan validasi misalnya username ini, terus ada 6 karakter gitu. Terus di bagian di controller nih terusnya itu 2 admin sama gue saja. Setelah itu akan disimpan menggunakan hashtag agar terenkripsi gitu. Setelah itu hashtag admin 123 untuk si adminnya. Setelah itu semua data akan tampil sebagai data user, di mana di bagian ini di bagian indeksnya dan di bagian manajemen bisa, terus ada juga di view, return ke view, admin manajemen, terus storage-nya ada fondasi, username, nama, roles, password, foto. Setelah itu ada ini untuk menginputkan sebuah file yang berisi foto. Terus ini akan jika sudah retrieve makanya admin return ke admin.user index, terus akan menambahkan pesan user baru berhasil ditambahkan. Terus untuk edit di sini akan tambah editnya itu adjust, terus ada ID sama user. Terus untuk update sama kayak menerapkan ini maksimal sekian, terus image terus ini, terus ini password minimal 6. Ini ada password hashtag di koleksi ini. Setelah itu ada untuk hapus. Selanjutnya konsisten tampilan dengan partial view. Nah bagian konsisten tampilan dengan partial view ini itu tuh semua halaman view index tadi, indeks ini yang tadinya lengkap. Nah itu tuh akan mirror layout dari extend layout underscore admin.app. Nah artinya header, sidebar, toolbar, footer, script, JS itu diatur dalam satu tempat, yaitu folder layout admin.
Nah, jadi kita bisa ubah tampilan global semua modul itu termasuk bagian kategori dan juga user type user. Nah, itu tuh akan otomatis berubah gitu saja. Kayak nggak ada aplikasi atau hal-hal yang berbeda gitu. Selanjutnya validasi redirect dan flash message. Nah, nih dan pada bagian validation itu ada bagian validation error. Dia akan menampilkan error untuk username. Terus ada juga menampilkan error jika passwordnya tidak sesuai gitu. Username tidak sesuai. Nah, setelah itu ada yang namanya ini untuk flash data sukses. Menampilkan pesan dari section sukses. Nah, jika sectionnya itu sukses, maka dia akan langsung menampilkan langsung sukses. Nah, jika kalau datanya error, maka dia akan menampilkan section error. Nah, kalau misalnya gagal pada tampilan message error itu, user akan tahu letak kesalahannya. Nah, juga jangan lupa menggunakan repopulate tadi, repopulate. Ini repopulate form of user. Untuk username. Oke, username. Terus untuk redirect. Ini ada login redirect ke rootnya tuh return ke dashboard. Setelah itu ada nih redirect ke dashboard juga nih redirect ke login, redirect ke dashboard. Kan banyak lah ya. Terus registrasi juga itu untuk Siguis. Ini untuk kategori pengaduan redirect ke admin kategori pengaduan indeksnya. Terus redirect buatnya ke admin kategori strip pengaduan index. Selanjutnya hash make and hash check. Nah, setelah itu menggunakan hash make hash check ya. Searching ya. Ini di bagian dashboard itu ada hash make request password baru. Setelah itu di bagian username juga di bagian password hash make request password juga. Terus ini untuk password. Setelah itu cek nih jika dia dicek maka kalau passwordnya salah maka akan menampilkan sandi saat ini salah gitu. Ini make success. Selanjutnya integrasi login dengan data user. Baik, pertama itu proses login menggunakan data user yang sudah ada. Itu kita buat di bagian out. Di bagian user ini awalnya kan username ya. Terus username ini kita ubah jadi email. Kita tambahkan aja username ke email. Ya. Nah, itu sudah menerapkan cek password. Email. Di user juga email.
Terus cek di dekat user tadi, kita cek di database. Di bagian database, migration user, diubah username. Setelah itu kita buat dekat cek database, itu tuh berarti di bagian manajemen user tadi, validation. Ini tadi di bagian paling keluar ya. Nah ini sudah. Saya menggunakan modal admin manajemen tadi, manajemen user sih. Udah. Nanti username diganti di email. Nah ini di bagian emailnya kalau misalnya dia salah, ini kalau misalnya dia salah, jadi dia tuh sebagai login utama berhasil. Ini untuk ya apa namanya, untuk outs, ini outs untuk si user ya. Ini outs user. Ini loginnya pakai email. Sudah. Terus sudah diubah semuanya. Dari username itu kayak dari username ke email gitu ya. Dashboard menggunakan partial view. Nah di bagian dashboard sudah saya gunakan partial view tadi, extend layout underscore admin.app. Dan ini yang terakhir yaitu tampilan website dan percobaan CRUD yang telah dibuat. Nah, baik, ini merupakan halaman login website saya, yaitu saya sebagai admin. Terus ini akan, jika sudah login, dia akan mengarahkan ke dashboard. Dia akan menampilkan pesan sukses. Setelah itu ini ada kategori pengaduannya. Ini untuk daftar pengaduannya. Setelah itu jika ingin menambahkan, apa pengaduannya, ini seharusnya dari saya menginputkan untuk si guesnya. Setelah itu ini untuk melihat lebih detail. Ini melihat lebih detail informasi kategorinya. Terus kembali akan mengarahkan ke daftar pengaduannya, kategori pengaduannya. Setelah itu ini untuk edit. Ada bisa mengedit. Ini ada simpan perubahannya. Saya untuk di hari simpan perubahan, dia akan kembali ke halaman daftar dan menambahkan pesan sukses. Setelah itu ada tambah. Ini untuk menambahkan nama kategorinya. Terus ini untuk tampilan user. Ini tadi kan baru ditambahin emailnya. Nah, nanti kita isi aja apa emailnya. Terus ini untuk nama lengkap. Terus toolsnya itu jadi apa? Misalnya nih gue. Terus bisa dihapus dan bisa diedit. Bisa juga menambahkan usernya. Ini untuk menambahkan user, ada email, nama lengkap, rules, password, dan fotonya. Baiklah, sekian video dari saya dengan simpulannya itu partial view ini bikin struktur kode kita lebih baik dan tidak ada pengulangan. Terus modul CRUD user melengkapi sistem manajemen penggunanya.
Terus login terintegrasi meningkatkan keamanan dan fungsionalitas aplikasi. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai mengenai video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.